Hello guys, welcome back to our podcast. Di The Camper. Apa itu The Camper? Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Kali ini kita punya apa ini ya? Narasumber yang spesial. Spesial banget nih. Pakai telur. Enggak deh. Aku kenal udah cukup lama sama narasumber kita nih. Aku lihat dia tuh kebapaan gitu. Dia punya hati yang seperti Tuhan Yesus gitu, yang mau mengasihi siapapun dikasihi gitu kan. Aduh, iya benar. Adem ya, dengernya. Adem gitu. Pokoknya aku nggak salah milih narasumber hari ini, namanya Bang Jeffrey Dianto gitu. Halo Bang Jeff. Halo Bang. Halo. Lihat Halo, aja halo. senyumnya aja menceritakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Asik gitu. Jadi podcast kali ini agak gimana gitu ya kalau ngelihat dari judulnya. Gitu kan. Mungkin sebagian kayak merasa Bertanya-tanya kok judulnya ini banget, kayaknya frontal banget atau gimana gitu ya. Tapi emang itu reality yang mau kita bahas pada podcast kita kali ini gitu kan. Dan aku yakin sangat memberkati. Jadi nggak lama-lama kita persembahkan layar juga. Di situ ada Bang Jeffrey. Sekali lagi terima kasih ya Bang Jeff gitu untuk bisa hadir bersama-sama dengan The Campers gitu kan. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan nih Bang. Diserang nih si Abang nih. Siap. Bang Ke Jeff, sekolahan ditanya. ujian apa tes wawancara ini? Bang Jeff, awalnya punya hati untuk melayani transgender itu gimana sih Bang? Kok kepikiran? Nggak kepikiran yang lain? Jadi saya tuh gereja di GPIB Paulus, ke GPIB Paulus ya, yang di Menteng, Sunda Kelapa. Nah itu deket Taman Lawang situ, gereja saya. Itu satu. Nah saya tuh tinggal dari kecil sampai remaja sampai SMA lah ya. Terus karena kalau pas zaman kuliah saya udah ngekos, saya tuh tinggal di Jalan Tambak. Nah, di Jalan Tambak itu ada banyak kontrakan para waria-waria gitu. Oke, Bang. Jadi saya cukup kenal banyak dengan para waria-waria di sana karena mereka tetangga saya semua. Mereka berteman sama orang tua saya gitu. Nah, terus ketika saya di gereja, saya pulang gereja, saya sering lihat para waria-waria di Taman Lawang. Nah, pernah satu kali saya melihat sekelompok anak-anak muda, preman, mereka naik mobil, mereka ngejar itu para waria-waria itu, para LGBT itu, mereka kejar cuma untuk digebukin doang. Nah, itu saya kasihan di situ. Jadi saya pikir nggak berkemanusiaan ya. gitu kan. Saya pikir itu kan manusia ya, bukan kuntilanak ya, diudak-udak gitu kan. Jadi hati saya kasihan. Cuman memang tidak kepikiran untuk melayani menjangkau waria gitu. Jadi hal terjadinya ini. Waktu saya pulang dari YWAM, nah nanti kalau apa YWAM, Jenny bisa jelaskan karena Jenny juga dulu di YWAM sama dengan saya, gitu ya. Pulang dari YWAM saya ke Jakarta, saya punya komunitas youth, tim saya gitu, ada sekitar 6 orang. Kita tiap malam minggu itu kita doa keliling di Bundaran HI. Waktu itu kan Bundaran HI masih bisa nongkrong-nongkrong situ kan. Iya. Tiap malam minggu kita doa keliling situ, kita present worship, doa keliling, terus kita penginjilan. Karena biasa habis pulang dari YWAM kan, wah excited kan, berapi-api untuk menginjil gitu kan. Nah, pernah satu malam ketika kita mau menginjil, sebelum kita mulai penginjilan, kita duduk dulu, kita worship, saya sama tim tuh bertujuh sama saya, kita worship. Sebelum kita mulai masuk penyembahan, tiba-tiba datang tuh, kucul, kirain tuh kuntilanak jatuh dari mana gitu, kubrak gitu kan. Ada waria datang nyamperin. Nah, saya sama tim tuh Digodain, Bang. Dia mau ngamen. Dia ngamen gitu kan. Terus tim saya agak khawatir gitu. Cuman kan akhirnya kayak Roh Kudus bilang, udah ajak gabung. Cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita ajak gabung cerita tentang Tuhan Yesus kan. Nah, cuman teman-teman harus tahu, para waria-waria yang suka ngamen di pinggir jalan itu, mereka itu kalau mau sebelum mereka ngamen, mereka itu minum yang namanya destro atau pil tramadol, itu bisa sampai 30 sampai 40 butir. Dan kalau mereka nggak punya itu, mereka minum yang namanya komik
komik itu bisa sampai 30 saset mereka minum. Komik obat batuk. Oh. Nganga kan bingung. Nganga kan. Nah, mereka minum itu sampai mereka mabok, dan itu pun belum, udah gitu ditambah lagi dengan yang namanya kadang-kadang ada anggur orang tua, anggur. Nah, itu ditambah lagi sebotol 2 botol. Biar percaya diri gitu ya, Bang? Biar percaya diri karena supaya mereka pede gitu. Nah, waria yang pertama kali kita temuin ini, dia juga minum kayak gitu kan. Tapi saya tetap cerita tentang Tuhan Yesus. Terus dia bilang, iya saya mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus gitu. Cuman saya yakin ini yang ngomong bukan dia, ini yang ngomong nih si obat, si Ramadolnya ini yang ngomong nih gitu kan, kan pengaruh obat kan gitu kan. Akhirnya udah saya doain, terus saya kasih nomor telepon. Nih kamu telepon saya besok ya. Saya bilang, kamu telepon saya, iya. Terus saya doa, saya bilang, Tuhan kalau emang Tuhan mau saya follow up ini waria, Tuhan gerakan hati dia untuk telepon saya, karena kan saat itu dia lagi mabuk, dia nggak concern kan pasti kan. Terus nomor telepon saya juga saya catat di itu tuh, di kertas rokok tuh kan ada rokok tuh, kertas rokok tuh, gue catat nomor telepon gua gitu kan, dalam hati ini pasti hilang nih nomor nih. Bener, besoknya dia telepon, dia telepon terus saya bilang, oke, namanya Dela. Oke Dela, saya mau ketemu kamu, kita ketemuan yuk gitu kan. Akhirnya saya bilang gini, tapi kamu jangan dandan ya. Iya aku nggak dandan. Oke nggak dandan. Dah ketemuan lah kami di atrium. Dia emang kagak dandan. Cuman tetap aja pakai baju model perempuan dengan yang dadanya seolah-olah tinggi menjulang begini kan gitu kan. Akhirnya ya sudahlah. Nah mulai dari situ ngobrol terus kan saya ajak dia kan. Pas kenalan saya ajak dia. Kita waktu itu ketemu di atrium. Di seberang atrium kan ada Pizza Hut tuh. Nah, jadi tim saya udah nunggu di Pizza Hut tuh. Tim gue emang ini nih agak-agak rese nih. Gue dijorokin nemuin si waria itu. Mereka main enak-enak kan duduk di Pizza Hut gitu kan. Mantap aja ya mereka. Mereka tahu yang enak-enak aja. Saya kira pas saya salaman, oke Dela yuk. Nah, tapi saya pas ketemu dia, saya salaman, dia mau cupika-cupika loh. Wah, Yesus. Agak bikin Saya kira gue kaget. mau juga. Gue harus cupika-cupika gitu kan, karena kalau gue tolak kasihan gitu kan, sementara di sekeliling gue banyak banget orang ngeliatin kan. Udah habis salaman terus saya pergi, saya jalan, saya tinggalin dia tuh kira-kira 1 meter di belakang saya gitu kan. Gue malu dong gandengan, ya masa gue jalan mau gerobak bakso gue bawa-bawa gitu kan. Gitu kan. Ya, terus akhirnya Roh Kudus kasih tahu, aku mengasihi dia Jeffrey. Itu gue kayak ditemplak tau gak, Tuhan gimana juga. Akhirnya gue gandeng, udah kayak gue gandeng dia dari atrium keluar gitu kan, kayak tinggal diringin pakai lagu doang kan, sepanjang jalan kenangan kita selalu berganda. Akhirnya sampailah di di Pizza Hut. Nah di situ kita ngobrol. Nah mulai dari si Dela ini mulai berlanjut. Saya nggak sadar ternyata memang Tuhan bawa saya ke situ. Sebenarnya gue kalau boleh milih, mendingan lebih enak pelayanan youth atau penjangkauan kaum yang lain gitu ya. Selebritis kayak gitu kan, mana tuh bisa jadi numpang ngetopnya gitu kan ya. Nah ini bencong suruh layani. Tuhan kalau udah manggil nggak ada yang bisa nolak ya gitu ya. Iya benar. Terus Bang, pertanyaan selanjutnya nih, kan kita udah tahu awal mulanya kayak gitu Ya, gitu sengaja kan. banget nih. Tuhan udah nggak tahu Abang udah punya hati atau belum, tapi setelah itu ada pandangan yang berubah nggak? Apa yang Abang bisa lihat dari transgender itu gitu? Pasti awalnya juga susah dong untuk menolak mereka, kayak ada penolakan nggak gitu, kayak Tuhan kenapa sih mesti transgender? Terus gimana Tuhan mengubahkan cara pandang? Jadi Abang ngeliat transgender tuh kayak gimana dari kacamatanya sekarang? Nah, jadi kan karena memang Tuhan kan panggil saya sebenarnya sebagai penginjil ya. Saya full time jadi penginjil gitu kan. Jadi sebenarnya fokusnya mau menginjili aja gitu. Tapi akhirnya ketika saya tawarin mereka ini, saya ketemu sama si Dela ini yang pertama, saya belikan dia Alkitab. Terus akhirnya saya bilang, yaudah saya tawarin kita belajar Alkitab ya. Kamu mau nggak saya ajarin baca Alkitab? Mau Kak, gitu. Yaudah dikontrakan saya aja Kak ya. Datanglah saya ke kontrakannya dia di Kampung Bandan, di rumah-rumah gubuk yang pinggir-pinggir kereta api, dengan rumah kecil gitu kan. Saya sama tim tuh masuk tuh. Begitu duduk manis di kamarnya dia, 5 orang waria yang tinggi menjulang dengan, aduh Tuhan Yesus, dengan
dengan wajah yang saya nggak tahu ini malaikat apa bukan, gue nggak ngerti lah ya, masa malaikat berantakan sih wajahnya kayak gitu kan. Datang memenuhi ruangan gitu kan, kayak aduh Tuhan gimana Tuhan gitu kan. Terus tapi gue dengan pedenya saya bilang sama tim saya udah Kak gimana nih Kak, terus saya bilang jangan takut, janji Tuhan tidak sehelai rambut pun akan disentuh, gue bilang gitu kan. Nah, kalau ada apa-apa gue kabur duluan dari lewat jendela. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai saat, tapi nah di situ ternyata mereka antusias ya, maksudnya gini, mereka ramah, mereka baik. Mungkin karena mereka ngeliat ini tim-tim saya masih pada berondong-berondong semua kan, cowok-cowok yang masih muda-muda, masih pada kuliah-kuliah, Unyu-unyu Bang. unyu gitu kan. Jadi mungkin mereka tertarik sama anak-anak ini gitu, tapi mereka ramah, mereka baik gitu kan. Nah terus akhirnya beriring jalannya waktu, sebenarnya saya berpikir cuma sampai di situ aja. Tapi tiba-tiba, jadi kalau di Waria itu ya mereka punya emak-emaan, di setiap wilayah itu mereka punya emak-emaknya gitu loh. Punya emaknya gitu. Nah, di situ ada emak-emaknya mereka, ya udah dianggap apa sih, tua-tua Yahudinya lah gitu kan, kayak majelisnya mereka, penatuanya gitu kan ya. Nah si namanya Kak Dian yang dianggap tua di situ. Tiba-tiba Kak Dian telepon saya. Kak Dian nanya ke temen ke waria-waria itu, terus dia nanya nomor telepon saya gitu. Dia bilang, saya sering nonton acara di TV John Hartman, tau ya John Hartman yang itu ya, yang di TV si siapa sih yang bule itu, acara dibilang ini, saya sering nonton acara Kristen di TV gitu. Saya suka, tapi saya bingung, saya ini mau jadi Kristen atau mau jadi Islam. Terus saya tanya, emang mau sekarang agamanya apa? Saya Islam, tapi saya suka nonton itu. Akhirnya singkat cerita kita pimpin dia, akhirnya diterima Tuhan Yesus. Nah dari situ kita bikin retreat khusus Waria, itu pun juga panjang ceritanya sampai proses. Nah memang saya nolak gitu, gue bilang Tuhan kalau bisa gue jangan ngurusin Waria. Aduh Tuhan Yesus capeknya sampai kubun-ubun. Apa ya? 99,999% berkata mereka tuh nggak bisa dipercaya. LGBT ya. Mau waria, mau gay, kalau menurut saya, waria, gay, lesbian, perkataan mereka tuh gak ada yang bisa dipercaya. Gitu. Tapi kalau lesbian saya nggak tahu ya, tapi yang namanya gay dan waria, aduh, gak ada yang bisa dipegang kata-kata mereka gitu kan. Dan saya bilang, Tuhan saya nggak mau gitu, saya mau pelayanan yang lain gitu kan. Tapi nggak bisa, setiap saya mau lepas itu, setiap itu juga hati saya semakin tertarik ke dalam. Tahun 2015 saya sudah mau berhenti. 2015 gue udah mau stop. Gue bilang Tuhan, gue udah gak mau lagi ngurusin waria. Dari sekian banyak yang kita jangkau, gak ada satupun yang nyangkut saat itu. Gak ada satupun yang nyangkut gitu kan. Capek Tuhan. Teman-teman saya bilang, lu percuma bikin retreat. Sekali retreat bisa 40 juta, 50 juta lu keluar dana. Satupun gak ada yang ketangkap gitu. Saya udah mau menyerah saat itu. Terus ada satu teman gitu bilang gini, lo nggak bisa gitu Jeff, lo nggak bisa menghitung pertobatan seperti lo menghitung sapi, 1, 2, 3, bagian lo cuma nabur, pertobatan tuh urusan Roh Kudus. Saya mikir gitu kan ya, terus akhirnya tiba-tiba tahun 2015 itu Kampung Bandan tempat para waria-waria tinggal itu kebakaran. Wih, gue kayak kalau ada tamborin, gue ambil tamborin, gue nari-nari kali gitu kan ya. Gue seneng banget kalau bisa. Terus kalau bisa tuh sekalian waria-warinya biar angus sekalian gitu kan ya, kebakar gitu kan. Karena asal banget gitu kan mereka gitu kan. Terus tiba-tiba teman saya WA, Jeff, saya sudah transfer ya 2 juta untuk anak-anak binaanmu yang di Kampung Bandan tuh yang kebakaran. Aduh Tuhan Yesus, gue udah melepas mereka nih, ada kasih duit lagi buat ngurusin waria. Terus saya telepon, Kak Dian ada berapa orang yang kena di sana yang kontrakannya kebakaran? Ada 20 orang, Bung. 20 orang dapat uang 2 juta. Berarti satu orang 100.000 kan? Iya. Oke, Kak Dian. Kita ketemu. Nah, kebetulan ada gereja baptis yang dekat situ. Kita punya hubungan yang dekat sama gereja baptis. Terus saya pinjam gedung gerejanya. Kak Dian, kita bikin kebaktian. Saya pikir gini, gue kasih 100.000 satu orang, ini terakhir. Setelah mereka dengar firman Tuhan, udah gue bodo amat gitu kan. Ini terakhir gue mau bantu mereka. Datang tuh 20 orang. Udah, abis itu ikut ibadah. Nah kan saya pikir nanti 100.000-nya saya kasih pas saat abis ibadah ya. Tapi setelah pas lagi ibadah, pas lagi worship, pujian penyembahan, itu saya ngelihat mereka gitu. Terus Roh Kudus kasih tahu,
mereka butuh pemimpin, Jeffrey. Jangan gue dong Tuhan, gitu kan. Yang ada, gue sendirian nangis. Itu semua waria mah pada dengerin. Lagi mereka nggak ngerti itu lagu apaan, gitu kan. Mereka dengerin ya, gue sendiri nangis, gitu Tuhan. Akhirnya, pas setelah ibadah, gue kasih 100.000, udah sana pergi, gitu kan. Pulang gue kumpulin tim. Gimana nih masalah waria? Kita doa, kita tanya Tuhan. Semua dapatkah kita mesti bikin retret lagi? Ampun deh. Akhirnya bikin lagi retret. Nah, setelah itu mungkin Jenny kenal Marlon. Nah, Marlon mulai itu bertobat. Marlon mulai buahnya bertobat. Ya, Bang ya. Akhirnya dia mulai bertobat. Dia ikut sekolah pemuritan di TS. Haleluya. Kayak kita dulu. Sekolah pemuritan. Hal yang akhirnya membuat saya menangis saat itu gini. Yang buat saya, oke, ternyata memang ini yang harus gue alami. Gue jatuh, gue capek, gue sakit. Ternyata ketika saya melihat Marlon berdiri di hadapan jemaat dan semua orang tumpang tangan ke dia diutus ke Baduy untuk penginjilan. Luar biasa. Sementara ketika dia datang ke kita, itu dengan rambut palsu, dengan wignya, dengan pakai tank top, dengan androk, dengan bulu mata palsu yang panjang tuh, bulu matanya panjang banget. Kalau misalnya dikedip-kedip itu bisa berhentiin baja itu, baja. Nah, bayangkan dia dengan seperti itu dan dia dari non Kristen, gitu kan, yang belum kenal Kristus. Tapi akhirnya saat itu gue melihat dia berdiri di hadapan Tuhan, dia bilang, ya aku siap diutus Tuhan. Itu gue di pojokan, gue nangis. Aku bilang, oke, ini yang Tuhan mau. Nah, mulai saat itu, mulai dapat hatinya Tuhan ya Bang. Udah dapat hatinya Tuhan, tapi kadang-kadang masih pengen kabur juga Tuhan, kalau bisa yang lain, tapi nggak bisa. Tetap dipantek di situ. Nah, akhirnya saya melihat gini, kita punya filosofi gini, nggak ada orang yang suka dengan yang namanya ulet bulu. Nggak ada orang yang ternak ulet bulu. Iya. Mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu. Kayaknya ada, tapi saya nggak pernah gitu ya. Nggak ada orang yang suka dengan ulet bulu. Setiap ketemu ulet bulu, orang itu pasti menghindar, kabur. Kenapa? Jijik, geli, takut. Nah, tapi kan ulet bulu itu ketika dia mengalami proses metamorfosa ya, di dalam kepompong, terus kemudian dia membelah diri, dia menjadi kupu-kupu yang indah menghiasi dunia. Nah, waria itu kan ke ulet bulu ya, orang takut, jijik niatnya jijik. Tapi kalau dia diproses dalam Kristus, kayak si Marlon itu kan diproses, akhirnya dia membelah diri, bukan waria nggak bisa membelah diri sih ya, maksudnya manusia lamanya dia dia belah, dia mati buang dan hidup. Dia kembali menjadi kesaksian yang indah gitu. Dia menjadi kupu-kupu yang indah, kesaksian buat dunia. Luar biasa. Tasya mungkin mau nanya. Saya lihat, oh ya, akhirnya tujuannya ke situ yang Tuhan mau. Nanti teman aku Tasya mau nanya nih. Oke, kan kalau tadi Bang Jeff udah kayak lumayan menceritakan pengalamannya nih, udah perjuangannya gimana sih, walaupun awalnya mungkin nggak pernah kepikiran, terus juga kayak terjebak juga nggak sih? Tapi dijebaknya sama Roh Kudus gitu, kayak nih lu harus begini nih, gini. Ceburin. Wow, itu bener-bener kita kagum juga sih, maksudnya bisa bertahan sampai sekarang ini, komunitasnya tetap berjalan, bahkan tuh semakin memulihkan banyak orang. Tapi sebenarnya pengen balik lagi nih, sebenarnya itu yang mereka cari itu apa sih Bang? Mungkin jadi balik dikit ya, mundur dikit nih, kayak kenapa sih mereka kebanyakan memutuskan untuk menjadi waria atau mungkin masuk dalam komunitas LGBT dan sebagainya. Jadi kayak kebanyakan background mereka apa sih? Maksudnya kenapa seorang bisa menjadi transgender gitu, yang Bang Jeffrey tahu kan udah ngelayanin dari bukan cuma 1-2 orang, dari puluhan orang. Pasti kisahnya juga beda-beda gitu Bang gitu. Jadi apa sih yang kebanyakan backgroundnya menyebabkan seseorang bisa jatuh menjadi transgender atau waria gitu Bang? Oke. Nah, pertama gini, waria itu tidak terlahir sebagai waria ya, tidak. Iya, aku percaya. Mereka menciptakan diri mereka sendiri. Karena apa? Mereka lahir sebagai laki-laki, ketika mereka mulai besar, mulai agak remaja, baru mereka mulai coba-coba pakai lipstik, pakai baju-baju perempuan, akhirnya mereka dandan jadi waria. Artinya mereka merubah diri mereka sendiri, gitu. Dan waria, homoseksual itu bukan faktor gen, tidak ada faktor keturunan. Banyak ahli yang melakukan penelitian dan itu sudah terbukti bahwa homoseksual itu bukan faktor gen, tidak ada faktor genetik, tapi lingkungan. Saya gini,
kondisi bayi dalam kandungan seorang ibu itu sangat berpengaruh. Kondisi psikologis, psikis keadaan mama, ibu, emosionalnya ibu itu sangat berpengaruh terhadap bayi ketika bayi itu dalam kandungan, gitu ya. Nah, umumnya waria-waria yang kita layani ini mereka faktor lingkungan. Dari kecil entah orang tuanya entah memang ibunya yang terlalu dominan, bapaknya yang tidak dominan, ada juga yang dia dari kecil kakaknya laki-laki semua atau kakaknya perempuan semua sehingga dia juga jadi agak keperempuan-perempuanan gitu. Terus ada juga yang karena faktor pergaulan. Ada juga yang jadi gini, dia ini tadinya kuli bangunan terus dia merantau ke Maksudnya keker Jakarta. ya, Bang? Keker, kuli namanya kuli. Jadi. Nah akhirnya dia ke Jakarta, di Jakarta dia jadi kuli. Tapi akhirnya ketemu waria, dia pacaran sama waria. Akhirnya lama-lama dia tinggal di situ dan akhirnya lama-lama udah jadi waria. Jadi bisa Itu nepa bisa. Bang, maksudnya waria itu gitu. Kalau Abang bilang dari lingkungan gitu. Tadinya kita lurus gitu ya, straight gitu kan Iya. istilahnya. Jadi bisa nepa atau gimana Bang? Homoseksual, lesbian, gay, itu homoseksual itu saya gini, tidak bisa dibuktikan secara sains ya, secara ilmu pengetahuan tidak bisa dibuktikan, tapi itu menular. Bukan menular seperti penyakit ya, bukan menular seperti penyakit. Kan firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita nongkrong sama orang-orang narkoba aja deh, apa kita nggak pakai narkoba lama-lama? Iya kan? Tergoda. Kalau kita lama-lama sering nongkrong sama waria, lama-lama ya lu paling nggak ya lu jalan lo ntar agak-agak kemayu gitu kan? Itu secara ini bisa mempengaruhi, bisa nular gitu. Nah, lebih utama kalau yang saya lihat, yang saya alami dan banyak ahli juga setuju bahwa faktor utama adalah lingkungan. Tapi ini yang harus teman-teman pahami. Ini agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang, lanjut. Sampai besok gimana? Nggak Aduh, boleh. aduh. Oh, ya. Nah, jadi gini, ini yang saya dapat dari hasil perenungan saya bersama Tuhan tentang homoseksual, tentang waria. Saya tidak tahu apakah sudah ada para ahli atau hamba Tuhan yang merumuskan ini menjadikan sebuah buku atau sebuah teori. Mungkin sudah ada, tapi saya tidak. Saya dapat dari Tuhan gitu. Jadi, nah teman-teman kalau kayak Adam dan Bapa, mereka akrab ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam, mereka punya hubungan yang begitu intim. Saking keintimannya Bapak sama Adam, saking sayangnya Bapak sama Adam, dikasih otoritas si Adam, berkuasa atas bumi dan segala isinya. Bener nggak sih? Mereka kemana-mana terus berdua, pokoknya akrab banget. Sampai akhirnya karena dosa, Adam terpisah dari Bapak. Bener nggak? Nah, sekarang gini, Jenny sama Natasha akrab nih. Kemana-mana berdua gitu kan. Akur mau bikin sesuatu, ngerjain sesuatu berdua. Cucok. Tapi tiba-tiba karena mungkin Natasha harus keluar negeri gitu kan, langsung nubuatan. Dia mau ke Bandung, emang mau ninggalin saya ke Bandung. Aduh. Masih deket lah Bandung, Ci. Nah, tiba-tiba Natasha harus pergi nih. Jenny kehilangan Natasha nggak? Iya. Ada rasa kangen kan, ada ini pasti. Natasha kemana nih, biasanya gue sama dia gitu kan. Nah, ada gitu kan. Nah, itu yang terjadi sama Adam. Ketika dia akrab sama Bapa, dia terpisah dari Bapa, ada sesuatu yang hilang di hatinya, ada yang kosong di hatinya. Figur Bapa yang selama ini ada hilang. Nah, itu diturunkan, kita kan anak cucu Adam, itu diturunkan kan ke manusia, ada satu figur yang hilang dalam diri kita, itu dimanipulasi oleh iblis. Oke. Sebenarnya figur Bapa yang kekal, yang dibutuhkan, figur Bapa, tapi dimanipulasi oleh iblis, itu figur laki-laki, maka timbulnya gay, itu figur perempuan, maka jadi lesbian, itu figurnya ini. Jadi
ada figur itu. Nah, itu dimanipulasi. Makanya jadi homoseksual yang dia butuhkan adalah laki-laki. Padahal sebenarnya yang difigurkan adalah yang dibutuhkan figur sosok bapak yang dulu hilang gitu. Nah, Setuju banget. karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dia kirim Tuhan Yesus itu ke dunia. Dia kirim Tuhan Yesus ke dunia bukan cuma sekedar ke bumi loh. Dia kirim Tuhan Yesus itu ke hati kita. Untuk apa? Amin. Untuk menggantikan figur yang hilang itu. Gitu. Setuju Jadi banget. para homoseksual itu sebenarnya bisa kalau dia mau meninggalkan dunia homoseksualnya mereka, satu-satunya jalan hanya dalam Yesus. Hanya dalam Kristus, dia mengundang Yesus dan biarkan Yesus yang menggantikan figur itu dalam diri dia. Coba teman-teman Amin, boleh amin. tanya ke orang lesbian atau gay atau waria atau orang-orang yang belum bertobat, tanya mereka, kamu pernah nggak mengalami kekosongan hati? Lu kangen sama seseorang tapi lu nggak tahu siapa orangnya. Rata-rata iya ya Bang jawabannya. Rata iya. Oke. Kita pun kalau waktu kita belum bertobat, kita juga akan ngalamin seperti itu. Gue kangen sama seseorang tapi gue nggak tahu siapa yang gue kangeni. Padahal itu figur yang hilang dulu, itu figur Bapa. Iya sih, benar. Nah, itu digantikan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan homoseksual, dia harus terima Yesus, membuka Yesus dan benar-benar harus membuka Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya. Amin. Terima Yesus. Tapi persoalannya homoseksual, dia suka sama laki-laki, kan ini masalah selera kan. Tetap bahwa selera itu nggak akan pernah hilang sampai dia mati. Saya suka dengan pisang goreng, sampai saya mati, saya akan tetap suka dengan pisang goreng. Gitu. Nah, persoalannya bagaimana supaya dia si homoseksual ini melawan si keinginannya, kedagingannya dia harus lawan. Yesus sudah mengisi kekosongan di hatinya, tinggal dia melawan seleranya, membungkus rapat-rapat seleranya supaya seleranya itu nggak nongol di permukaan. Sakit memang sangat menyakitkan. Tapi ingat, Kristus lebih dulu sakit buat dia. Itu namanya pikul salib. Luar biasa. Gitu. Jadi ketika homoseksual ini keluar dari dunia homoseksualnya dia menerima Yesus yang mengisi kekosongan hatinya, dan dia berjuang dengan kedagingannya itu, dengan sifat homoseksualnya, dia menekan itu semua, memang sakit, itu namanya dipikul, itu salibnya dia, sampai dia mati harus pikul itu. Wow, iya sih Bang. Maksudnya Bang Jeff sendiri udah ngejelasin udah jelas banget ya. Kayak aku bahkan kayak nggak kepikiran sampai situ gitu. Cuman aku kayak masih kayak apa ya? Pasti namanya manusia pasti kayak ada pembenaran diri kayak ya kan yang tadi udah dibilang sama Bang Jeff tuh kayak ya kan itu kan preferensi gua, kan yang jalanin gua segala macam. Nah mungkin itu banyak lah yang teman-teman mungkin ada di tambah latar belakang keluarga, pengaruh dari teman-teman, terus juga yang kekosongan tadi itu pasti semua orang punya problem dan mereka masih mencari-cari gitu gimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka, maksudnya kebutuhan apa ya kayak disayang sama orang segala macam. Nah tapi gimana sih Bang cara kita misalkan di sekitar kita nih, kita mungkin udah ngelihat ya ada teman-teman kita yang mungkin berpotensi gitu masuk ke dalam kaum LGBT atau enggak udah mulai bahkan tertarik atau enggak bahkan mereka sendiri juga mempertanyakan gitu kayak ini sebenarnya gue straight atau gue tuh punya orientasi seksual yang berbeda sih. Nah kita kan sebagai apa ya teman mereka gitu atau enggak mungkin orang yang udah ya hidup baru lah maksudnya di dalam Tuhan, maksudnya udah ngerti gitu kalau kita tuh udah diselamatkan sama Tuhan. Apa sih reaksi kita dan mungkin cara kita kali ya, mungkin cara kita bisa buat ngerangkul mereka atau apa sih yang bisa kita lakuin buat mereka gitu kalau misalnya kita udah mungkin nemuin bibit-bibit gitu Bang. Apa yang harus kita lakukan Bang sebagai temen nih? Iya. Kalau kita melihat teman kita ada arah gejala ke situ, gitu ya, ada gelagat-gelagat ke situ. Pertama gini, dia sudah pernah terjun nggak di dunia itu? Dia sudah pernah menyentuh nggak dunia itu? Kalau dia ada gelagat-gelagat untuk ke arah situ, tapi kalau dia belum pernah menyentuh, itu masih mudah buat kita untuk nolong. Kenapa? Kita minta dia untuk bertahan dan jangan pernah menyentuh, karena sekali dia sentuh dia akan masuk ke dalamnya dan dia akan sulit keluar dari situ. Karena akan Oke, mungkin maafin nih Bang, motong. Mungkin batasan awalnya tuh apa sih? Aku masih kurang kurang kebuka nih, kurang. Oke, jadi gini, kepikir. kalau misalnya kamu melihat teman kamu lesbian, gitu ya, terus dan kamu tahu bahwa dia lesbian, dia usahakan jangan sampai dia jangan sampai dia menyentuh dunia-dunia hal-hal yang berhubungan dengan lesbian.
Jangan sampai dia melakukan hubungan intim dengan sesama sejenis. Sekali dia menyentuh itu, akan terus ke dalam sampai terperosok dan dia nggak akan bisa keluar lagi dari situ. Itu satu. Kedua, apalagi sekarang situsnya, website dan situs dan ada WhatsApp, ada aplikasi yang khusus untuk mereka kayak gitu. Hindarin. Dia harus menghindari itu. Gitu. Jadi gini, ada batasan-batasan yang harus dia lakukan. Hindari hal-hal yang berhubungan dengan lesbianisme atau hindari hal-hal yang berhubungan dengan homoseksual. Mau situsnya, mau kelompok WhatsApp-nya, mau Facebook-nya, atau teman-teman yang sejenis dengan mereka, itu harus dihindarin. Jangan sekali sentuh. Sekali mereka sentuh, mereka akan terjerumus, ketarik ke dalamnya. Itu satu. Kedua, kalau kamu, kayak misalnya Natasha atau Jenny, punya teman lesbian, jangan dibuang ya, maksudnya dirangkul aja, tapi usahakan hindari yang namanya physical touch sama mereka. Bukan dihindari orangnya. Orangnya jangan dihindari, tapi hindari physical touch. Kenapa hindari physical touch? Bukannya kita jijik sama mereka, bukannya, tapi itu untuk kebaikannya mereka. Contoh gini, saya laki-laki normal nih, terus saya ngeliat Jenny kan, saya salaman Jenny, apa kabar? Udah. Kalau udah akrab sama Jenny, saya ketemu sama Jenny, cupik-cupik aja, oke, karena kita udah kenal lama, gitu kan. Tapi kalau baru kenal, terus ketemu cupik-cupika, otomatis percaya nggak dalam kalian, kalau di pikiran saya, di pikiran kotor? Pasti dong. Karena ngeliat Jenny selera saya gitu. Otomatis saya salaman sama Jenny, cupika sama Jenny, saya gandeng Jenny, saya rangkul Jenny, karena ada nafsu dalam diri saya. Benar, Bang. Dan akhirnya nanti kalau misalnya Jenny menghindar, kan saya terluka. Bener nggak? Nah, supaya itu tidak terjadi kan akhirnya Jenny nggak mau cupika sama saya. Jenny menahan, mencoba untuk tidak ada physical touch-nya dengan saya. Supaya kenapa? Supaya saya nggak terluka, supaya nafsu saya itu nggak terlampiaskan lewat pikiran saya. Benar nggak? Kita kayak menjaga itu orang juga ya, Bang. Sama dengan teman-teman yang lesbian atau teman-teman yang gay, kita usahakan hindari physical touch. Kalau ketemu salaman aja udah selesai, nggak usah gandengan tangan, rangkul-rangkulan. Apalagi duduk, kalau kayak begini masih wajar. Kalau duduk udah dempet-dempet, perempuan kan apalagi duduk akrab-akrab udah nggak dicuek aja gitu kan. Nah, hindari itu, bukannya jijik sama mereka, tapi kita kasihan sama mereka karena itu kan membuat mereka menderita. Bukan celah buat mereka ya, kasih bukan umpan celah ya. Untuk mereka kasih umpan banget gitu kan. Nah, jadi hindari physical touch, hindari hal-hal yang membuat mereka jatuh di dunia seperti itu. Trigger gitu. Ya, Bang ya. Trigger yang membuat mereka jatuh terus dihindarin. Gitu. Dan bawa mereka untuk mengenal Kristus dengan benar. Kalau dibilang, gue gereja, gue ibadah, bahkan mungkin gue worship leader di gereja, gitu kan. Gue worship leader, pertanyaan, lo benar mengenal Kristus? Karena hanya mengenal Kristus dengan benar yang akan membuat mereka keluar dari dunia homoseksual. Pengenalan akan Kristus dengan benar. Karena itu kan yang terjadi sama para waria-waria yang kami layani. Kita bawa mereka penyembahan, kita bawa mereka kepada Tuhan, sehingga ketika mereka mengenal Kristus dengan benar, mereka sendiri yang memutuskan untuk meninggalkan dunia waria mereka. Gitu. Mantap. Ada lagi, Tasya? Oke, mungkin udah agak penutup nih, Bang. Mungkin ini lebih balik lagi sih ke pengalaman Bang Jeff gitu, ngelihat mereka yang dari latar belakang berbeda-beda, terus juga udah tahu nih, oh ternyata kebutuhan mereka tuh ini gitu. Mereka selama ini mencari-cari. Nah, terus sampai akhirnya Bang Jeff juga berani gitu terjun langsung ke mereka buat ngelayanin mereka. Ya walaupun mungkin secara manusianya, secara dunia kayak, aduh kenapa sih gue harus ngelayanin mereka gitu segala macam kan. Tapi dengan melihat kayak ada pemulihan, ada apa ya, buah dari pertobatan dari mereka itu yang bikin Bang Jeff bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin Bang Jeff bisa ceritain sedikit nih tentang dari mereka gitu, waktu mereka udah mulai ngalamin pemulihan, terus mungkin mereka juga udah mulai bisa dipakai Tuhan juga untuk melayani, itu gimana sih, Bang? Ya, jadi kayak berarti setelah mereka komit gitu mau bertobat gitu kan,
Jadi bagaimana Tuhan sekarang bisa orang-orang mikir mereka mungkin sampah gitu ya Bang ya, udah nggak berguna masa depan mereka gitu ya Bang ya. Mungkin orang-orang tetangga udah tahu lu kan bekas waria atau bekas lesbian atau bekas gay. Gimana sekarang Abang melihat gitu, bagaimana Tuhan memakai hidup mereka gitu. Ini udah mau pertanyaan terakhir nih Bang. Ya, jadi kita harus sama ratakan semuanya. Artinya gini, lihatlah mereka, lihatlah pandanglah si para waria itu, atau pandanglah para ex waria seperti Kristus memandang kita, gitu. Karena sebenarnya kan dosa itu sama ya. Apa yang dilakukan oleh para waria-waria itu dan apa yang saya lakukan kan sebenarnya sama aja. Ada dosa kecil, dosa gede gitu. Iya, tapi persoalannya kan si waria itu kelihatan. Mereka melakukannya dilihat depan mata kita gitu. Nah, Itu korupsi nggak kelihatan ya Bang? kita nggak kelihatan kan. Saya nyolong jemuran tetangga nggak ada yang tahu, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita lihat mereka seperti Kristus melihat kita. Ditambah lagi, kalau sekarang saya melihat para waria-waria itu, saya melihat ada satu potensi yang luar biasa sebenarnya dalam diri mereka. Bagaimana kalau akhirnya kita jangkau mereka, terus kemudian mereka diubahkan Tuhan, memang perlu waktu yang nggak bisa cepat mereka untuk berubah. Kayak Marlon yang tadi saya ceritakan itu bisa 4 tahun dia sungguh-sungguh berubah. Tapi ketika mereka berubah, ada potensi yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Contoh, saya pernah mengerahkan beberapa waria yang lagi kita pulihkan. Mereka itu kan pinter salon ya, pinter gunting rambut ya. Saya pernah bikin yang namanya salon gratis di kolong jembatan. Jadi kan selain penjangkauan waria kan kita juga penjangkauan buat kaum pemulung-pemulung di kolong jembatan ya. Itu saya bawa beberapa waria, ex waria yang kita bina. Saya bawa ke kolong jembatan, saya bikin salon gratis. Mereka datang, mereka krembat gratis, mereka gunting rambut gratis, mereka cuci ini gratis. Artinya kan mereka bisa dipakai gitu loh. Walaupun talentanya mereka tuh bisa dipakai gitu loh. Jadi ya itu, lihat mereka seperti kita melihat Kristus. Kita nggak akan pernah bisa ngejangkau mereka kalau kita nggak melihat mereka seperti kita melihat Kristus. Amin, haleluya. Oke. Bang Jeffrey ini mentor yang baik ya, sampai bisa melihat satu-satu potensi gitu, kayak dibimbing gitu ya. Jadi bukan cuma dilepas gitu. Thank you Bang Jeffrey. Waduh, mantap nih, kayaknya waktu segini juga kurang ya. Tapi kita butuh konklusi nih Tasya. Dari Tasya apa konklusinya? Oke, tadi aku jujur amazed sama ceritanya Bang Jeff gitu, pelayanannya yang mungkin ya siapa sih yang nggak nolak gitu kalau misalkan disuruh milih pengen pelayan sama orang yang kaya yang udah nyaman segala macam, pasti kan lebih milih yang ini kan. Cuman bener-bener Tuhan tuh bisa pakai orang lain gitu buat juga ngebentuk kita ya gitu. Pasti banyak banget proses yang udah Bang Jeff laluin, mulai dari ngerintis awal-awal gitu, bisa pendekatan ke mereka sampai sekarang udah jumlahnya banyak gitu, udah semakin banyak juga ya pasti yang Tuhan pulihkan dan Tuhan pakai gitu. Nah mungkin aku juga sebagai anak muda sekarang nih kayak ngerasa ini sih, mungkin ngelihat sekitar aku di sosial media segala macem, itu tuh udah semakin banyak orang yang berani coming out gitu, kayak berani nunjukin gitu kalau gue bagian dari ini gitu. Maksudnya aku di satu sisi juga maksudnya ya kita kan juga kadang suka serem ya Bang, maksudnya kayak takut terlalu dikira kontra gitu, terlalu kayak apa segala macam. Tapi maksudnya di satu sisi kita juga pengen nolong mereka gitu, kita mau ngerangkul mereka gitu. Nah itu sih yang aku belajar dari Bang Jeff gitu. Mungkin entah di sekitar aku, teman-teman aku segala macam, pasti kita nggak ada yang tahu kan, mungkin ada yang punya orientasi seksual berbeda sama kita dan segala macamnya. Tapi yang aku belajar banget nih dari Bang Jeff kayak ya bener, balik lagi nih, kita pengen pelayanan ke siapapun gitu, nggak cuma waria, ke orang-orang lain gitu, ke mungkin orang yang nggak dipandang orang lain juga. Itu tetap yang paling satu yang ditonjolkan itu adalah hatinya Tuhan, matanya Tuhan gitu. Kayak kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita pakai cara pikir kita sendiri, pasti kita masih bisa salah kan buat nilai orang, apalagi manusia gitu masih suka ngejudge orang, apalagi yang kita nggak kenal segala macam. Dan di sini aku belajar banget dari Bang Jeff gitu, kalau misalkan kita emang mau Tuhan pakai gitu buat pelayanan, mungkin kita nggak tahu gitu sekarang bentuk pelayanannya apa yang kita bisa lakuin gitu, tapi pasti Tuhan bakal
tunjukin gitu dengan seiringnya waktu. Yang penting kita punya hati yang mau dibentuk sih, itu yang aku belajar dari Bang Jeff hari ini. Kalau yang aku dapat dari Bang Jeffrey hari ini dari dua sisi seperti mata koin ya. Kalau dari LGBT-nya para waria gitu, Tuhan tidak menciptakan kita dengan suatu kegagalan gitu kan ya. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan itu absolutely sempurna gitu, perfect. Rancangan Tuhan baik, kalian bukan rancangan kecelakaan, kalian bukan sampah gitu, para waria, para LGBT, dan tidak ada kata tidak bisa untuk bertobat kembali gitu kan. Kita semua, aku juga yang aku nangkep hari ini, semua butuh kasih Tuhan. Tuhan mampu kok mulihin. Nah teman-teman ya yang LGBT, yang mungkin yang sedang lagi desire-nya lagi bergejolak nih, mungkin menonton ini gitu, yuk cepet-cepet jangan sampai kata Bang Jeffrey jatuh terlalu dalam, itu lebih susah lagi gitu. Mungkin bisa cari mentor, atau mungkin yang nonton mau kontaknya Bang Jeffrey bisa hubungin aku, bisa komen aku gitu kan. Kalian butuh mentor, kalian butuh ditolong gitu. Dan kita sebagai pelayan Tuhan, ayo terbuka dong diri kita. Kalau Roh Kudus udah menaruh suatu kerinduan hatinya gitu, itu kan berarti hati Tuhan buat ini anak-anaknya di dunia ini, siapapun mereka tuh, mereka mungkin kita dunia ngelihat mereka tuh sampah kayak duit 100.000 dibejek tetap duit. Aku tetap mungut di jalanan kalau ada duit 100 dibejek gitu, tetap gue triska kayak gue apain, gue usahain sampai duit itu lurus gitu kan. Gitu juga terbukalah gitu teman-teman, jangan menutup mata. Apalagi kasus LGBT ya Bang lagi meningkat ya Bang ya, mereka udah mulai berani show off gitu. Bang Jeffrey manggut berarti setuju. Jadi itu konklusi hari ini. Aduh seneng banget, mungkin nanti kita bisa ngundang lagi gitu kan. Teman-teman pokoknya pantengin terus podcast kita The Campers yang pastinya akan memberkati, memberikan insight-insight gitu. Teman-teman juga yang mau kasih ide ya, topik-topik buat podcast kita selanjutnya, boleh banget bisa DM kita, cari kita di mana? Di Instagram, di YouTube kita di The Campers. Oke, thank you Bang Jeffrey, terima kasih untuk waktunya nih di tengah kesibukannya, udah ngeluangin waktu buat kita, memberikan kita insight yang sangat memberkati. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Thank you Bang Jeffrey. Thank you Bang. Sama-sama, terima God kasih. bless. Semangat, Bang. See you.